Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Faiz. Saya dari kelas 12 IPS 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan. Teman-teman ada yang tahu nggak sih perpajakan itu apa? Perpajakan adalah proses pengumpulan penerimaan negara dengan cara mengenakan pajak kepada wajib pajak. Pajak merupakan kewajiban warga negara untuk membayar sebagian pendapatan dan harta kekayaan mereka kepada pemerintah. Hal ini bertujuan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pengembangan negara. Yang kedua, ada jenis-jenis pajak. Yang pertama yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai yaitu pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas pemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Dan yang terakhir ada bea materai, yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen resmi atau transaksi tertentu. Kemudian apa sih pengaruh pajak terhadap ekonomi? Di sini ada dua pengaruh, positif dan negatif. Pengaruh positif pajak terhadap ekonomi yang pertama ada mendapatkan pendapatan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan. Yang kedua, memperlancar roda perekonomian dengan adanya redistribusi pendapatan. Dan yang ketiga ada mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pengaruh negatifnya apa sih? Yang pertama ada peningkatan biaya hidup bagi masyarakat. Yang kedua, potensi terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan pajak. Dan yang ketiga ada pembebanan pajak yang berat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada tata cara pembayaran pajak. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pembayaran pajak itu seperti apa. Pertama ada pengumpulan data. Wajib pajak mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua ada perhitungan dan pelaporan. Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan aturan dan tarif berlaku, serta melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada pembayaran. Setelah melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, wajib pajak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan cara yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian ada peran Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak atau yang bisa disebut DJP adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dan melaksanakan kebijakan perpajakan di Indonesia. DJP memiliki peran penting dalam mengumpulkan penerimaan negara dan memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kemudian ada kebijakan pajak terkini. Kita bagi dua, yang pertama ada kebijakan. Yang pertama yaitu pembaharuan sistem perpajakan dan yang kedua ada pemangkasan tarif pajak. Dan yang ketiga ada perluasan basis pajak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan pajak serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Yang kedua ada mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif kepada wajib pajak. Dan yang ketiga ada meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan membantu mengatasi masalah ketimpangan ekonomi. Dan yang terakhir meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan membantu mengatasi masalah ketimpangan ekonomi. Kemudian ada fungsi pajak. Fungsi pajak yaitu ada dua ya. Yang pertama ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran sendiri merupakan pajak yang bersumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membayar pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Pengeluaran-pengeluaran tersebut sehingga fungsi pajak sebagai anggaran atau budgeter. Di Indonesia sendiri, pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar. Jika dilihat dalam APBN tahun 2017, kontribusi pajak sebesar rupiah 1.283 miliar atau setara 83%. Yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi reguler. Fungsi mengatur antara lain A. Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misal pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang pertama ada pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang kedua, pajak digunakan untuk mendorong ekspor, misal pajak barang ekspor 0%.
Yang ketiga, untuk menarik dan mengatur investasi modal untuk perekor produktif. Ini terakhir ada kesimpulan dari tema kita yang perpajakan. Kesimpulannya itu perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat guna efektif dalam mengelola perpajakan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah meningkatkan literasi perpajakan masyarakat, melakukan sosialisasi kebijakan perpajakan terkini, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.